الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan sambung pelajaran kita memahami kalimat asas dalam Al-Qur'an ya. Masih lagi berkaitan dengan kata-kata fi'il ataupun kata-kata kerja. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan sambung pada muka surat 52. Kalau tak silap 52, betul kan? 52 insyaAllah. Baik. Kalimat yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu adalah arada yuridu. Arada yuridu, makna dia adalah berkehendak. Arada di sini adalah fi'il madhi, yuridu fi'il mudhari. Kalau kita tengok dalam tasrifan dia di bahagian atas tu ada tabel. Di sini fi'il madhi arada. Ini menunjukkan mufrad satu orang. Ya. Aradu ini menunjukkan jamak. Arada, aradu. Aradu ini menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw. Di sini ada waw jamak. Aradu. Ya. Aradu, mereka menghendaki. Kalau arada dia berkehendak ataupun menghendaki. Kalau aradu mereka berkehendak ataupun menghendaki. Ini fi'il madhi. Ya. Aradta, kamu berkehendak. Aradtum, kalian berkehendak. Aradtu, aku berkehendak. Aradna, kami berkehendak. Ini kalau ditasrif ya. Kalau ditasrif dalam fi'il madhi. Ini disebut tasrif lughawi. Tasrif ke bawah. Mengikut jentina dan bilangan. Baik. Apabila ditasrif fi'il mudhari, yuriduh. Fi'il mudhari kepada arada adalah yuriduh. Dia sedang menghendaki. Yuriduna, mereka semua sedang menghendaki. Yuridu ini bentuk mufrad. Yuriduna ini bentuk jamak kerana diakhirkan oleh waw dan nun. Yuridu, yuriduna. Bentuk musanna dia adalah yuridani. Kemudian turidu, kamu berkehendak. Turiduna, kalian berkehendak. Ini menunjukkan mukhatab. Turidu menunjukkan mukhatab. Kalau yuridu ini dia menunjukkan ghaib. Turidu, kamu berkehendak. Turiduna, kalian semua berkehendak. Ini turiduna adalah jamak karena diakhirkan oleh waw dan nun. Kalian semua. Uridu, aku berkehendak. Nuridu, kami berkehendak. Kalau kita nak gantikan kepada kepada saya ataupun kepada kami, maka huruf mudhari'nya ini perlu diganti. Ya, perlu diganti. Bagaimana kita sudah pelajari bahwa huruf mudhari' itu ada 4 dan setiap huruf ini memiliki makna yang berbeza. Kalau ta bermakna kamu ataupun dia perempuan, kalau ia bermakna dia lelaki ataupun perempuan. Kemudian kalau huruf ia bermakna dia lelaki, kalau hamzah bermakna saya, kalau nun bermakna kami. Yuridu, nuridu. Kita terus sekarang kepada penjelasan. Arada, yuridu. Kata fi'il arada dan yuridu ini merupakan kata fi'il yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, banyak juga disebutkan dalam Al-Quran.
Idza arada. Nah, kan kita pernah mendengar dalam surah Yasin, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Banyak disebutkan. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Di antaranya lagi perkataan yuridu yang disebutkan dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang ke-27 ya. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Ini surah An-Nisa ayat yang ke-27. Wallahu yuridu an yatuba. Di sini pada perkataan wallahu yuridu, fokus kita di sini adalah yuridu. Yuridu adalah fi'il mudhari. Cuman di sini pada perkataan wallahu yuridu nih, fi'il mudhari ini disebutkan setelah menyebutkan kata isim. Wallahu yuridu. Biasanya kebanyakan itu kata fi'il didahulukan daripada isimnya. Nah, cuma di sini isim dia disebutkan terlebih dahulu daripada kata fi'ilnya. Ini yang disebut dalam ilmu nahwu susunan mubtada dan khabar. Dan khabarnya terdiri daripada jumlah fi'liyah. Ada kata fi'il. Oke. Wallahu yuridu. Dan Allah menghendaki ataupun berkehendak. Apa di sini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayyatuba 'alaikum, untuk menerima taubatmu. Kita sudah pelajari perkataan taba yatubu. Apabila perkataan yatubu bersamaan dengan huruf jar ala, maka dia bermakna menerima taubat ya, menerima taubat. Apabila perkataan taba yatubu bersamaan dengan huruf jar ala. Ayyatuba 'alaikum, menerima taubatmu. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati. Ya, kita terjumpa lagi dengan perkataan yuridu. Wa yuridu alladhina. Nah, yuridu di sini adalah fi'il mudhari. Fa'il dia adalah alladhina yattabi'una. Nah, fa'il dia alladhina. Nah, ini berbeza kan? Nah, kalimat yang pertama nih, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Di sini dimulakan dengan kata isim. Nah, susunan mubtada khabar. Sedangkan yang kedua, wa yuridul ladina, ini disebutkan jumlah fi'liyah. Fi'ilnya dahulu disebutkan, baru menyebutkan fa'il dia. Nah, ataupun isim dia. Wa yuridul ladina yattabi'una syahawat, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, yattabi'una ini dia maknanya mengikuti. Daripada fi'il madi ittaba'a yattabi'u. Di sini perkataan yattabi'una menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw dan nun. Mufrad dia yattabi'u, dia mengikuti. Yattabi'una, mereka mengikuti. Asyahawati, syahwat, kemahuan nafsu. Hawa nafsu. Asyahawati, hawa nafsu. Ya. Apa yang diinginkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya nih? Antamilu mailan azima, bermaksud agar kamu menyeleweng. Antamilu ini makna dia adalah menyeleweng ataupun condong. Ya, mailan ini maknanya dia adalah condong. Condong. Antamilu makna asalnya adalah condong. Cenderung ya, cenderung ataupun condong. Kamu menyeleweng mailan aziman, sejauh-jauhnya daripada kebenaran. Aziman ni kalau kita terjemahkan secara secara makna asal, makna dia adalah agung ataupun besar kan. Tapi di sini mengikut terjemahan maknawi, mailan aziman maksud dia menyeleweng sejauh-jauhnya. Menyeleweng sejauh-jauhnya. Jadi di sini perkataan yuridu bermakna berkehendak ataupun mahu, menghendaki. Jadi terjemahan secara maknawi, dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu menyeleweng sejauh-jauhnya daripada kebenaran.
Oke. Baik. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Nah, coba kita buka tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Nah. Wallahu yuridu أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال أبو جعفر berkata, yakni bidzalika ta'ala dzikruhu. Allah Subhanahu wa taala memaksudkan ayat itu. Apa maksud dia? Wallahu yuridu an yuraji'a bikum ta'atahu wal inabata ilaih. Allah menghendaki kamu supaya kamu ini kembali taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dia? Liya'fu lakum amma salafa min asamikum. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa yang telah kamu perbuat. Wa yatajawazu lakum amma kana minkum fi jahiliyatikum. Dan Allah mengampuni apa yang telah kalian perbuat ya atas kebodohan kalian, min istihlalikum ma huwa haramun, karena kalian telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, min nikahi halali abaikum, yaitu menikahi istri-istri ataupun bekas istri bapa-bapa kalian, wa abnaikum, dan anak-anak kalian, wa ghairi dzalika mimma kuntum tastahillunahu wa ta'tunahu, dan selainnya yang kamu halalkan, mimma kana ghairu jaizin lakum ityanuhu min ma'asillah, yang tidak boleh kalian perbuat ya, karena itu termasuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat di sini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya, menginginkan orang-orang yang telah berbuat kejahatan ini, yang telah berbuat kemaksiatan ini, supaya mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya mereka itu kembali taat, mengikuti jalan yang lurus, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah Subhanahu wa taala ingin menerima taubat, ingin menghapus segala dosa-dosa mereka. Cumanya di sini wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Tetapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka ingin menjerumuskan, ingin memalingkan orang-orang yang beriman ini daripada jalan kebenaran menuju jalan kesesatan. Oke, di sini yang dimaksud wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima, ini ada beberapa tafsiran. Nah, salah satu yang disebutkan oleh Ibn Jarir di sini, bahwa yang dimaksud yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima ini adalah orang az-zunat, humuz zinatu. Yang dimaksud mereka yang mengikuti kemahuan syahwat ni, kemahuan hawa nafsu ni adalah orang-orang zina, ahli zina. Jadi para ahli zina ini menginginkan orang-orang yang beriman agar mereka itu juga melakukan perzinahan, melakukan perzinahan. Kemudian tafsiran yang kedua, waqala akhar bal humul yahud wan nasara. Yang dimaksud dalam perkataan alladzina yattabi'una syahawat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu adalah al-yahud dan an-nasara. Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka Yahudi dan Nasrani di sini mereka ingin memalingkan orang-orang Islam ini agar berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tafsiran yang lain, bal humul yahudu khassatan. Tafsiran yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dalam alladzina yattabi'una syahwat itu adalah orang-orang Yahudi. Wa kanat iradatukum minal muslimin ittiba' syahwatihim fi nikahil akhwat minal ab. Ya, mereka ini menginginkan agar orang-orang muslimin itu mengikuti kemahuan mereka, yaitu menikahi saudara-saudara daripada bapa. Ini. Wa dzalik annakum
yuhilluna nikahahunna, dan mereka menghalalkan menikahi mereka. Inilah. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu. Ya, melarang hal itu. Akan tetapi orang-orang Yahudi ini mereka menginginkan agar orang-orang muslimin ini terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk berzina ataupun mengawini bekas-bekas istri bapa ataupun anak. Baik. Kemudian berikutnya, ini arada yuridu. Arada yuridu, kita buat contoh nanti ya. Nah, kita ambil dulu nih kalimat-kalimat asas. Baik, yang kedua pada hari ini yaitu perkataan ata'a yuti'u. Ata'a yuti'u ini mengikut wazan af'ala yuf'ilu, sama dengan arada yuridu. Wazan dia adalah af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Jadi asal arada ini adalah arwada. Arwada yurwidu. Arwada yurwidu. Kemudian huruf waw ini digantikan kepada alif sebab dia adalah huruf illat. Tidak boleh huruf illat ini berada di pertengahan kalimat. Ini tidak boleh. Bentar ya. Arada yuridu. Ata'a yuti'u. Sama dia, wazan dia adalah af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Fi'il sulasi mazid. Ya. Ata'a asal dia atwa'ah. Atwa'ah. Yuti'u asal dia yutwi'u. Nah, kemudian huruf illat waw atwa'ah digantikan kepada alif sebab dia berada di pertengahan kalimat. Oke. Ata'a yuti'u makna dia adalah mentaati. Nah, untuk sulasi mujarradnya adalah ta'ah. Ta'ah taat. Ta'ah yati'u ta'atan. Ta'atan. Ta'ah dia taat, yati'u dia sedang ataupun akan taat, ta'atan taat. Jadi perkataan taat, ya taat dalam bahasa Melayu tuh diserap daripada bahasa Arab, yaitu ta'a yuti'u ta'atan. Diambil daripada bentuk masdar ya. Ya, diambil daripada bentuk masdar. Jadi taat. Kalau kita terjumpa dengan perkataan ta'a yuti'u ataupun ta'atan, itu maknanya taat. Kalau ditambahkan huruf hamzah sebelum perkataan ta tu, ta'ah, ini bermakna mentaati. Ya, mentaati. Atau ayuti'u mentaati. Perkataan atau ayuti'u ini salah satu kalimat fi'il yang banyak diulangi juga dalam Al-Quran. Salah satu contohnya yang sering kita dengar daripada asatizah. Nah, apabila mereka memberikan kuliah tentang sunnah dan sebagainya, ya, ini disebutkan dalam surah Taghabun ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Fa in tawallaytum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Oke. Fokus kita di sini adalah perkataan wa ati'u. Ati'u. Ati'u ini dia bukan fi'il madhi, tetapi dia adalah fi'il amar. Jadi kalau kita tasrif secara istilah, secara tasrif melintang, ata'a yuti'u ita'atan. Ya. Ata'a fi'il madhi, yuti'u fi'il mudhari, ita'atan adalah masdar dia. Kemudian fi'il amarnya adalah ati'. Ati'. Macam ni ya. Ati'. Ati'. Ta'atlah. Ta'atlah. Ati'. Ta'atlah. Baik.
Di sini pada perkataan ati'u, kenapa selepas to ini ada huruf ya? Padahal bentuk mufradiyat ada huruf ya. Nah, sebab di sini menunjukkan jamak. Menunjukkan jamak. Iya yang dihilangkan mesti dikembalikan. Ya. Nah, ini tanda jamak dia adalah waw. Ati' bentuk mufrad, bentuk musanna ati'a. Ati'a, taatlah kalian berdua. Ati'u, taatlah kalian semua. Jadi di sini adalah fi'il amar. Oke, kepada siapa disuruh taat? Allah kepada Allah. Jadi Allah di sini kedudukan dia adalah maf'ulun bihi daripada perkataan ati'u. Wa ati'ur rasul. Kita terjumpa lagi dengan perkataan ati'u. Ini merupakan fi'il amar juga. Sama lah. Ini diulangi 2 kali. Semuanya adalah kata suruhan. Fi'il amar. Wa ati'ur rasul. Dan taatlah kamu kepada Rasul. Fa'in tawallaitum, jika kamu berpaling. Tawallaitum di sini merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan ta' dhamir mukhataf lil jam'i. Tawallaitum, kamu semua berpaling. In di sini maknanya jika. Fa'in tawallaitum, jika kamu berpaling. Fa'innama ala rasulina al-balaghul mubin, sesungguhnya kewajiban Rasul kami al-balaghul mubin hanyalah penyampaian amanat Allah al-mubin dengan jelas. Al-mubin dengan jelas. Masya Allah. Tabarakallah. Ini merupakan ayat yang sangat agung. Memerintahkan, ayat ini memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, kepada para sahabat secara khusus dan secara umumnya kepada seluruh kaum muslimin. Jika mereka beriman kepada Allah, jika beriman kepada Rasulullah, jika mereka beriman kepada hari kiamat, kepada kitab, maka wajib bagi mereka mentaati Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, ya, yang dilarang mesti dijauhi, yang diperintahkan mesti dilakukan. Sama juga, demikian juga dengan perintah Rasul. Ya, demikian juga dengan perintah Rasul. Apa yang dimaksud perintah Rasul ini? Perintah Rasul ini tentu adalah hadis, as-sunnah. Sedangkan ati Allah di sini meliputi Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis. Wa ati'ur Rasul, dan perintah Rasul. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya mesti kita perbuat. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya mesti kita jauhi. Disebutkan dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang datang daripada baginda Nabi, daripada Rasulullah, fakhuduhu, maka ambillah, maka kerjakanlah, maka buatlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka jauhilah. Ini merupakan isi ataupun konteks daripada wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Kalau kalian tidak mau berpaling daripada mengikuti perintah Allah, ya, dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dosa. Nah, beliau hanya menyampaikan saja tugasnya. Ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diamanatkan untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan ajaran, untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika manusia itu tidak mau dan mereka berpaling daripada jalan-jalan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan dosa karena beliau tugasnya hanya menyampaikan saja. Jadi perkataan ata'a yuti'u, ya, ata'a yuti'u mentaati, arada yuridu berkehendak. Nah, ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Baik. Kita cari contoh dulu perkataan arada yuridu dan ata'a yuti'u.
Sama ada bentuk kalimatnya fi'il madhi ataupun fi'il mudhari ataupun yang sudah berbentuk sighat ataupun yang sudah berubah bentuk. Bentuk kepada masdar ataupun kepada isim fa'il ataupun kepada fi'il amar. Dipersilakan. Kalau ada contoh nak dikongsikan silakan. Berkaitan dengan perkataan arada ataupun yuridu. Ataupun atau ayuti'u. Dipersilakan, mungkin ada salah satu contoh yang mau dikongsikan, silakan. Ada tak? Perkataan arada yuridu ataupun atau ayuti'u. Al-Baqarah ayat 233. Al-Baqarah ayat 233. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Okey. Itu ayat 33 ke? 233. Oh, 233. Okey, Masya Allah. Saya dengar ya. 233. Okey. Naam. 233 wal walidatu yurdi'na auladahunna kamilaini liman arada. Yes, okey. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Okey. Arada di sini fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi ya. Jadi di sini terjemahan dia liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ya. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Arada di sini maknanya ingin, sama dengan berkehendak lah. Jadi kadang perkataan arada yuridu di sini diterjemahkan ingin ataupun berkehendak. Oke, silakan kalau ada perkataan lagi, perkataan lain berkaitan dengan arada yuridu. Silakan. Arada yuridu. Faman kana yuridu. Itu dalam surah apa ya? Coba tengok dalam aplikasi Al-Quran tu. Faman kana yuridul izzatah. Yuridul hayatad dunya. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tengok tu, yuridullahu. Di sini disebutkan kan dalam ayat surah An-Nisa ni, dalam buku kita ni, ayat yang ke-27, wallahu yuridu. Jadi kadang-kadang ini terbalik. Kadang isimnya diletakkan di awal, kadang fiilnya diletakkan di awal. Pada ayat yang ke-185 ini, surah Al-Baqarah ini, dia isimnya diletakkan selepas fiil, menjadi fa'il. Yuridullahu, Allah menghendaki. Bikumul yusra, kemudahan atas kalian. Wala yuridu. Di sini perkataan yuridu, ya, diawali oleh la nafi, bermakna tidak menghendaki, tidak menginginkan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Masya Allah. Oke. Mungkin ada lagi yang mau dikongsikan ayat apa perkataan yang berkaitan dengan arada yuridu. Allahu yuridu. Banyak nih, banyak. Pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-253. Juzuk 3. Ayat yang pertama tuh hujung sekali. Walau sya'allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Dan tetapi Allah menghendak berbuat atas apa yang dia kehendaki.
Apa yang apa? Walakin Allah, dan tetapi Allah yaf'alu, melakukan ataupun berbuat ma yurid, terhadap apa yang dia kehendaki ataupun yang dia mau. Ini banyak perkataan. Oke, coba sekarang perkataan apa ayuti'u yang disebutkan dalam Al-Quran. Boleh dicari ya. Silakan. Mungkin ada contoh yang mau dikongsikan berkaitan dengan perkataan apa ayuti'u. Ada tak? Surah An-Nisa Surah An-Nisa. Coba terus dibaca. Ayat berapa tu? ayat 80. Ayat 80. Coba dibaca. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Betul. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasulnya, maka dia sungguh mentaati Allah. Betul. Ayat Lagi 81. Yang berapa? 81 tu 81 yaquluna ta'ah. Yaqulu. Ayat berapa tu? 81. 81. Masih surah An-Nisa ya? Coba dibaca macam mana dia punya ayat. Yaquluna ta'atun fa idza barazu min indik. Oke, surah An-Nisa ayat berapa tadi? 81. 81 surah An-Nisa. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. Dan mereka orang-orang fasik berkata, ta'atun, kewajiban kami hanyalah taat. Ta'atun di sini ya. Jadi ta'atun di sini makna dia adalah taat. Kemudiannya lagi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-168. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Alladzina qalu li ikhwanihim. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, dan mereka duduk, lau ata'una, jika mereka mentaati kami, ma qutilu, maka mereka tidak akan dibunuh. Ini ata'u di sini ya. Ata'u di sini merupakan fi'il madhi menunjukkan jamak sebab dia diakhirkan oleh waw. Ata'a bentuk mufrad, bentuk musanna ata'a, mereka berdua taat. Ata'u, mereka semua taat. Ata'una. Ini banyak juga nih perkataan ata'a yuti. Antum boleh praktekkan di dalam bacaan Al-Quran. Apalagi sekarang masih 10 akhir. 10 akhir bulan Ramadan banyakkan baca Al-Quran ya. Jadi setiap antum berjumpa dengan kalimah-kalimah asas yang sudah kita pelajari ini, langsung langsung diingat. Langsung terjemahkan dalam hati ya. Tadabburi makna dia. Oke. Kita sambung dulu. Kemudian perkataan yang ketiga pada hari ini yaitu arsala yursilu. Banyak perkataan arsala nih. Arsala yursilu di sini merupakan kata fiil yang banyak diulangi dalam Al-Quran. Sebab biasanya perkataan arsala nih dia berkaitan dengan dengan diutusnya para nabi. Sama ada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun secara umum para utusan sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini banyak. Jadi kalimat-kalimat yang berkaitan dengannya juga banyak disebutkan, termasuk arsala di sini. Kenapa ada arsala? Karena di situ ada Nabi. Ya. Maka perkataan arsala yursilu ini juga banyak disebutkan dalam Al-Quran. Apa makna arsala? Arsala ini makna dia adalah mengutus. Makna asalnya mengutus. Selain daripada itu bermakna menghantar ataupun mengirim. Menghantarkan. Arsalah, menghantar. Baik, cuman kalau disebutkan dalam Al-Quran,
Perkataan arsala ini makna dia adalah mengutus. Arsala yursilu merupakan fi'il madhi. Arsala mengikut wazan af'ala. Af'ala. Yursilu mengikut wazan yuf'ilu. Ini wazan dia. Af'ala yuf'ilu. Arsala yursilu. Ini disebut dalam ilmu sharaf fi'il sulasi mazid. Itu fi'il madhi yang hurufnya lebih daripada 3 huruf. Ya. Ataupun fi'il madhi yang terdiri daripada 3 huruf dan ada tambahan. Tambahannya di sini adalah hamzah. Af'ala. Asal dia fa'ala. Baik. Perkataan arsala yursilu. Arsala ini disebutkan dalam surah Maryam ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna arsalna asy-syayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Alam, tidakkah? Kita dah belajar alam nih. Ya, alam, tidakkah? Di sini istifham. Lam di sini adalah huruf jazm. Ya, huruf jazm. Biasa lam masuk kepada fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari'nya di sini adalah taro. Asal dia taro panjang ya. Asal dia panjang, taro. Ada alif tu belakang. Sebab taro di sini dimasuki oleh lam huruf jazm, maka alif ni dihilangkan. Alam taro. Tidakkah kamu lihat? Perhatikan di sini. Alam taro, tidakkah kamu lihat? Anna arsalna, bahwasanya kami telah menghantar. Ya. Di sini makna dia adalah menghantar, bukan mengutus. Menghantar. Arsalna, kami menghantar. Ini fokus kita arsalna nih. Di sini merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan non dhamir mutakallim ma'al ghair ataupun mu'azzim nafsah. Yaitu dhamir yang menunjukkan kepada orang yang berbicara. Dan orang yang berbicara ini ramai. Ataupun boleh disebut dhamir mu'azzim nafsah. Dhamir yang mengagungkan dirinya. Di sini anna ini ditunjukkan kepada Allah. Arsalna, kami menghantar, kami mengutus. Kami yang dimaksud di sini adalah Allah. Kenapa menggunakan enna kami, padahal Allah itu adalah esa, satu. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam perbuatannya. Esa dalam perbuatannya, esa dalam zatnya. Nah, ini menunjukkan pengagungan kepada diri. Liyu'azzim nafsahu. Supaya dia mengagungkan dirinya. Oke. Arsalna, kami telah menghantar syayatina, setan. Syayatin ini jamak kepada syaitonun. Jamak dia syayatin. Ini disebut jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Ada kaidah khusus untuk membuat jamak taksir. Mesti kita mendengar langsung daripada orang Arab. Asyayatin, setan-setan itu alal kafirina, kepada orang-orang kafir. Alal kafirina, kepada orang-orang kafir, ta'uzzuhum, untuk menghasut mereka. Ta'uzzuhum, untuk menghasut mereka. Azan, ta'uzzuhum, untuk menghasut mereka berbuat maksiat. Azan, dengan sungguh-sungguh. Azan, dengan sungguh-sungguh. Ta'uzzu ni makna dia adalah menghasut, untuk berbuat maksiat. Ini merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi azza ya'uzzu. Jadi fi'il madhi dia adalah azza. Fi'il mudhari dia adalah ya'uzzu. Sama dengan madda yamuddu, azza ya'uzzu. Ini dalam ilmu sharaf disebut bina mudha'af ataupun fi'il mudha'af. Ya, yaitu fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya sama. Asal dia azaza. Asal dia azaza. Azaza. Ain fi'il dan lam fi'il ni hurufnya sama. Sama-sama huruf zai. Maka dalam aturan ilmu sharaf, ain fi'il dan lam fi'il tak boleh
bertemu huruf yang sama. Jika ada huruf yang sama bertemu, maka huruf yang pertama ini mesti dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Maka di sini zai yang pertama ini dia disukunkan lalu diidghamkan ke dalam huruf yang kedua menjadi azza. Azza ya uzzuh. Oke, baik. Azza. Oke. Jadi di sini fokus kita adalah arsalna, menghantar syaitan-syaitan. Nah, apa ini maksud dalam ayat ini nih? Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza. Kalau kita terjemahkan secara maknawi, tidakkah kamu melihat bahwasanya kami telah menghantar syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala membiarkan setan-setan itu menguasai orang kafir. Ini maksud dia. Bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala mengutus setan untuk menyesatkan manusia, bukan. Maksud di sini adalah menghantar setan-setan ini adalah ya, Allah membiarkan setan-setan itu menguasai orang-orang kafir. Sebab orang-orang kafir ini sudah banyak kali diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan para rasulnya untuk beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, untuk menjalankan syariat Islam. Tetapi mereka mendengarkan dengan telinga kanan lalu dikeluarkan dengan telinga kiri. Maksudnya tidak dimasukkan dalam hati. Mereka mengingkari, tidak mau menjalankan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan setan-setan itu menguasai mereka. Menguasai mereka untuk berbuat maksiat. Kalau setan sudah menguasai orang-orang kafir nih, maka hati mereka dipenuhi dengan sifat-sifat yang dengki, sentiasa mereka melakukan kejahatan dan keburukan. Mereka melakukan pelbagai maksiat, zina dan sebagainya. Dihasut oleh setan dan dihiasi di hadapan mereka bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang bagus, yang senang, yang menggembirakan, seperti zina, mencuri, menzalimi. Ini termasuk adalah hasutan syaitan. Ini termasuk hasutan syaitan. Arsala yursil. Baik. Silakan, ada contoh tak berkaitan dengan arsala yursilu? Perkataan arsala yursilu ini banyak disebutkan. Sama ada dalam hadis. Salah satu dalam hadis yang disebutkan wa ma arsalnaka dalam hadis ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekejap, aku silap. Ayat ke hadis ni? Ada yang ingat tak ni? Ayat ke? Kalau tengah diperlukan ini wa ma arsalna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Illa rahmat. Betul. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107. Al-Anbiya 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tengok tu. Wa ma arsalna. Arsalna di sini adalah fi'il madhi yang dipertemukan dengan dhamir mu'azzim nafsah. Nah, di sini disebut dhamir mu'azzim nafsah. Ataupun mutakallim al-ghair. Yang bermaksud, kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menyebarkan ataupun mengajarkan ataupun memberikan rahmat kasih sayang lil alamin, ya, lil alamin kepada sekalian alam. Insyaallah. Jadi di sini arsalna adalah fi'il madhi yang dipertemukan dengan non mutakallim
ma'al ghair ataupun mu'azzim nafsah. Oke, silakan lagi. Mungkin ada contoh lain berkaitan dengan perkataan arsala yursilu. Silakan, ada contoh yang mau dikongsikan. Surah Al-A'raf Surah Al-A'raf ayat yang keberapa? yang ke-6. Surah Al-A'raf ayat yang ke-6, dipersilakan baca. Al-A'raf. Oke. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Naam. Betul sekali. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Ayat yang ke-6 ya. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan daripada Rasul. Ursilah. Ursilah di sini merupakan fi'il apa nih? Ursilah. Fi'il madhi ke mudhari? Fi'il madhi majhul. Yes, fi'il madhi majhul, betul. Ursilah yang diutus kepada mereka. Ya. Oke. Fi'il madhi mabni majhul. Yang telah mendapat seruan daripada Rasul. Wala nas'alannal mursalin, dan kami akan tanya pula kepada Rasul. Mursalin. Mursalin ini bentuk apa? Ini isim. Oke, betul, kalimat isim. Bentuk isimnya isim apa nih dalam ilmu sharaf? Dia jamak. Ya, jamak mudzakkar salim. Iman jamak mudzakkar salim. Kalau dalam ilmu sharafnya nih disebut bentuk isim maf'ul, ya, isim maf'ul. Isim fa'il dia mursilun. Mursilun yang mengutus ataupun yang mengirim. Mursalun yang diutus. Jadi mursalun itu yang diutus itu adalah bentuk isim maf'ul daripada fi'il madhi arsala yursil. Oke. Nah, silakan yang lain, mungkin ada contoh. Ada contoh berkaitan dengan arsala yursilu. Banyak perkataan arsala. Wa ma nursilul mursalina. Banyak ada juga disebutkan wa ma nursilul mursalina. Surah Anbiya ayat 25, Ustaz. Surah Anbiya ayat yang ke-25. Coba baca, Dokter. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Oke. Wa ma arsalna. Naam, wa ma arsalna. Oke, ana tengok juga ya. Wa ma arsalna. Surah apa tadi, Dokter? Surah Anbiya. Al-Anbiya. Anbiya, wa ma arsalna apa tadi? Wa ma arsalna min rasulin. Min qablika. Min Min rasulin. qablika. Oke, betul sekali. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Oke. Oke, arsalna dibentuk apa? Fi'il ke isim? Fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Oke, fi'il madhi. Dia dimabnikan sukun. Huruf akhir tu dia disukunkan. Arsal. Dia arsalah. Kenapa dia disukunkan? Karena dia dipertemukan dengan dhamir mutakallim al-ghair ataupun dhamir mu'adzim nafsah. Arsalna. Naam. Syukran jazakallahu barakallahu fiik. Wa ma arsalna di sini, wa ma arsalna ni adalah kalimatnya negatif. Sebab dia diawali oleh manafi. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika min rasulin, seorang utusan sebelum kamu, illa nuhi ilaihi, melainkan kami memberikan wahyu kepada dia, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada Tuhan selain daripada aku, fa'buduni, maka sembah aku. Oke, naam. Oke, silakan ada contoh lagi berkaitan dengan ni. Al-Mulk. Al-Mulk. Coba dibaca. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Apa bunyi ayatnya? Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Betul.
Am amintum. Oke. Apa ayat fayursila alaikum hasiba ya? Betul. Sini yursila, fayursila. Di sini fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, betul. Yang bermakna mengutus ataupun mengirimkan. Dan juga dalam surah Al-Isra ayat yang ke-69. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum khasifa. Ya banyak nih. Antum boleh praktekkan belajar sendiri. Oke, kita ambil satu kalimah lagi. Kita ambil satu kalimah lagi dalam nih kalimat yang terakhir insyaallah pada hari ini adalah asyraka yusyriku. Ini adalah kalimat yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Perkataan asyraka. Yaitu makna dia adalah mempersekutukan. Ini banyak disebutkan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperingati kita agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Asyraka yusyriku. Asyraka ni fi'il madi mengikut wazan af'alah. Ini disebut fi'il madi. Fi'il madi yang terdiri daripada fi'il sulasi mazid. Ya, fi'il sulasi mazid. Sebab dia fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan ada tambahan. Tambahan di sini adalah hamzah. Asyraka, asal dia syarokah. Oke. Asyraka mempersekutukan. Yusyriku dia sedang ataupun akan mempersekutukan. Mengikut wazan af'ala yuf'ilu. Banyak diulangi dalam Al-Quran. Salah satu contohnya dalam surah Al-Jin ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Ini perkataan jin. Ini perkataan jin. Ya. Yahdi yang memberi petunjuk. Ila ar-rusydi kepada jalan yang benar. Ar-rusydi ini makna dia adalah jalan yang benar. Ya. Kalau ada perkataan hada ya bersamaan dengan ila, makna dia memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Hada yahdi ila, memberikan petunjuk kepada. Ila rusdi kepada jalan yang benar. Fa'amanna bihi, lalu kami beriman kepadanya. Itu kepada Al-Quran. Kepada Allah. Fa'amanna bihi. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Sama ada di sini beriman kepada Allah ataupun kepada Al-Quran. Ya. Walan nusyrika, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan. Nah, tengok di sini fokus kita adalah perkataan nusyrik. Nusyrik adalah fi'il mudhari. Cuman fi'il mudhari di sini huruf mudhari'nya adalah nun. Yang menunjukkan kita semua. Mutakallim al-ghair. Orang yang berbicara ramai. Walan nusyrika, dan kami tidak akan. Kenapa di sini dimaknai tidak akan? Karena di sini ada lan. Setiap fi'il mudhari yang diawali oleh lan huruf nasab bermakna tidak akan pernah. Walan nusyrika, dan kami tidak akan pernah mempersekutukan. Kalimatnya sudah negatif karena ada lan. Bi rabbina ahada. Ahadan maknanya adalah sesuatu pun. Kadang ahadun ini makna seseorang. Kadang dia bermakna sesuatu. Kadang dia bermakna sesuatu, kadang bermakna seseorang. Tengoklah kepada keadaan kalimat macam mana. Seperti contoh dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah yang esa. Ahadun di sini makna yang esa. Tetapi pada ayat yang terakhir, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini ahadun bermakna sesuatu pun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menandingi atau yang memadaninya. Jadi terkadang ahadan ini bermakna sesuatu, kadang bermakna seseorang. Macam mana cara kita membezakan
Yang bermakna sesuatu dengan bermakna seseorang. Tengok pada keadaannya. Kepada keadaan kalimat. Susunan ayat itu mesti diperhatikan dulu. Macam mana dia punya konteks. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan sekali-kali kami tidak akan mempersatukan sesuatu pun bi rabbina dengan Tuhan kami. Ya, dengan Tuhan kami. Ini cerita jin nih. Apabila jin itu secara diam-diam tanpa pengetahuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin, golongan jin secara diam-diam mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu. Nah, seperti mana disebutkan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Inna apa? Annahu istama'a nafarun minal jinni, bahwa ada segolongan daripada jin mendengarkan dan memperhatikan. Faqalu inna sami'na qur'anan. Lalu mereka berkata, inna sami'na qur'anan, kami mendengarkan Al-Qur'an. Ajaban, yang sangat menakjubkan, yang sangat mengagungkan, kata jin. Sangat kagum, sangat takjub dengan Al-Qur'an yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang kedua, yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Kemudian Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Untuk itu kami tidak akan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Seperti mana yang sudah kita ketahui bahwa jin ini dia terdiri daripada dua golongan, sama dengan manusia. Ada yang musyrik, ada yang beriman. Ada yang kafir, ada yang beriman. Sama dengan kita untuk jin nih. Nah, baik, insyaallah taala kita akan sambung lagi nanti pada minggu berikutnya selepas cuti insyaallah taala. Nah, coba kita pergi kepada memahami doa-doa ya. sedikit. Sebab doa-doa ni adalah merupakan doa yang paling terakhir sekali. Dan ini sebenarnya sudah dijelaskan pada doa sebelumnya. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan. Untuk ayat yang 285 ini sudah dijelaskan. Kemudian pada minggu lepas sudah dijelaskan. Pada ayat yang ke-286 ini sudah dijelaskan juga dahulu. Coba antum boleh tengok lagi nanti recording lah. Cuma jangan di sini Anda nak jelaskan beberapa ayat di sini, beberapa kalimat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba tengok pada kalimat berikutnya di bawah tu. Dalam tabel tu mungkin ada. Okey. Oh, tidak membebani ya. La yukallifu, tidak membebani. Ini kalau tak silap sudah kita ni lah. Sudah kita pelajari kalau tak silap. Okay, tak apalah, tak perlu kita ulang lagi. Okay, di sini perkataan la yukallifu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani ya kepada seseorang melainkan atas kemampuannya. Nah, di sini perkataan la yukallifu. Yukallifu adalah fi'il mudhari daripada perkataan kallafah. Mengikut wazan fa'ala yufa'ilu. Yang bermakna memaksa ataupun membebani. Sedangkan Allah di sini kedudukan dia menjadi fa'il daripada yukallifu. Dan ini adalah kalimatnya negatif. Sebab dia sudah ada la. Diawali oleh la nafi. La yukallifu. Tidak memaksa. Tidak membebani. Nafsan kepada seseorang ataupun seorang diri. Illa wus'aha, melainkan kemampuan dia. Wus'un makna dia adalah kemampuan. Sedangkan ha di sini merujuk kepada nafsun. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kasabat ni makna dia adalah berusaha ataupun mengusahakan. Ya, ataupun mengusahakan. Nah, coba di sini.
Ya, mengusahakan. Baik, coba di sini ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati di sini ataupun membebani lah seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya, apa yang dia mampu. Ya, laha ma kasabat, ia mendapat pahala kebaikan yang dia diusahakannya. Ya, wa 'alaiha maktasabat, dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Oke. Jadi di sini ada dua perkataan yang agak sama. Yang pertama kasabah, yang kedua iktasabah. Laha ma kasabat. Dia akan mendapat ataupun memperoleh pahala terhadap apa yang dia usahakan. Berarti di sini adalah kebaikan. Ya, kebaikan. Kemudian kalimat yang kedua, wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan menanggung dosa yang dia usahakan ataupun menanggung kejahatan yang dia perbuat. Nah, coba tadi apa terjemahan dia? Dia menanggung dosa kejahatan yang dia usahakannya. Jadi di sini beza ya. Walaupun iktasabah di sini asal dia adalah kasabah. Sebab di sini sebelum maktasabah ada perkataan ala. Kalau dia disebutkan laha ma kasabat, huruf jarnya di sini adalah lam, laha. Maksudnya di sini adalah kebaikan. Laha ma kasabat. Baginya kebaikan akan diperoleh atas apa yang diusahakan. Tetapi apabila sebelum maktasabat di sini adalah ala, ini bermakna keburukan, suatu ancaman. Wa 'alaika maktasabat, dan baginya akan mendapatkan ataupun menanggung dosa kejahatan yang dia telah usahakan. Jadi di sini sudah jelas ya, sudah jelas makna ataupun maksud kalimatnya. Terlebih jelas lagi coba kita tengok dalam tafsir tafsir Ibn Jarir At-Tabari tentang apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Laha ma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifu ahadan fawqa taqatihi. Maksud dia Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani perintah ataupun tidak pernah memaksa seseorang melakukan suatu perintah ataupun syariat fawqa taqatihi, di luar kemampuan dia. Ini salah satu daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibadah yang kita lakukan sekarang, yaitu puasa Ramadan. Bagi orang tua, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang mereka sudah sangat tua tidak lagi dapat menjalankan ibadah puasa, maka mereka diberikan rukhsah untuk tidak mengerjakan puasa dengan cara membayar fidyah, ya, membayar fidyah setiap hari, ya, sebanyak 1 mud ataupun 17 gram beras. Nah, itu dia. Ini salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dalam salat juga, seseorang dibebankan salat, sama ada orang yang sehat ataupun yang sakit. Cuman orang yang sakit, kalau mereka tidak dapat berdiri, boleh sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak boleh mengerjakan sholat dalam keadaan duduk, boleh berbaring. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dalam ayat yang lain adalah fattaqullaha mastata'tum, maka takutlah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian Ibn Katsir mengatakan wa hadza min lutfihi ta'ala bi khalqihi wa ra'fatihi bihim wa ihsanihi ilaihim. Ya, ini salah satu daripada kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Wa ihsanihi ilaihim, salah satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa hadhihi hiya an-nasihatu ar-rafi'atu lamma kana ashfaqa minhu as-sahabah. Dan ayat ini ya yang menasih, yang mentiadakan segala kemuskilan ataupun keberatan atas apa yang menimpa para sahabat.
Jadi kita ini sebenarnya perintah wajib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni, dia tidak ada istilah ataupun mengandung suatu beban, tidak. Perintah Allah Subhanahu wa taala termasuk syariat, perintah wajib, ya, dan sebagainya, ini merupakan salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita. Kita diberikan syurga nanti di yaumil qiyamah. Makanya kita dicoba dulu, diberikan uji